Letakkan mayat dalam keadaan terlentang, lalu tutuplah mayat dengan kain panjang. Setelah itu guntinglah pakaian mayat dengan tidak memperlihatkan auratnya, dengan tetap menjaga auratnya agar tetap tertutup. Gunting perlahan, lalu nanti setelah digunting bisa dengan mudah membukanya untuk proses memandikannya. Hendaklah di sekitar tempat memandikan diberi wangi-wangian untuk menghindari atau menolak bau jenazah yang kurang sedap. Selanjutnya, sebelum menyiramkan air ke atas mayat, supaya berniat dalam hati. Untuk mayat perempuan, yaitu nawaitul ghusla ala hadhil maitati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Lalu siramkan air dengan bilangan ganjil, misalnya 3, 5, 7, 9 dan seterusnya sampai sempurna dari arah kepala sampai ke ujung kaki. Menyiramkan air harus searah dari atas ke bawah dan tidak boleh bolak-balik, serta menyiram bagian yang kanan terlebih dahulu. Bila memungkinkan, dudukkanlah mayat dalam keadaan miring ke belakang. Letakkan lutut Anda pada punggungnya untuk menahan. Tangan kanan memegang pundaknya. Jika tidak mungkin, lakukan pembersihan kotoran dalam keadaan terlentang. Lalu dengan tangan kiri pijit atau tekanlah perutnya secara perlahan dan hati-hati untuk mengeluarkan semua kotoran yang ada dalam perutnya. Setiap kali tangan menekan perutnya, siramlah dengan air pada kotoran yang keluar agar baunya segera hilang. Bersihkan semua kotoran yang ada di dalam kuku, baik pada kuku tangan maupun kuku kaki, dengan menggunakan tangkai daun sirih atau daun ketela pohon atau sejenisnya. Atau kita juga bisa menggunakan dari kain kafan yang untuk mengkafani mayat tersebut. Di sini saya hanya menggunakan kain kafan tersebut karena saya tidak punya tangkai daun sirih. Selanjutnya, bersihkan juga segala anggota tubuh mayat yang berlubang, mulai dengan membersihkan gigi mayat tanpa harus membuka mulutnya, lalu hidung. Dalam pembersihan ini, untuk satu kali membersihkannya, maka selanjutnya kain kafan tersebut harus diganti setiap kali pembersihannya. Setelah hidung, lalu bersihkan juga telinganya. Lalu pada bagian pusat serta dua kemaluannya di bagian depan dan belakang, tetap dengan menggunakan potongan-potongan kain yang sudah disiapkan tadi, yaitu saya menggunakan potongan-potongan dari kain kafan yang akan saya gunakan nanti untuk mengkafaninya. Dalam keadaan terlentang, siramlah dan gosok ia mulai dari kepala, muka hingga ke ujung kaki dengan memakai sabun atau sejenisnya. Mandikan sebagaimana mandinya orang junub, yaitu air mengenai seluruh bagian badannya. Kita gosok dia menggunakan sabun secara perlahan.
Setelah itu miringkan ke kanan. Lalu siram anggota badan sebelah kanan dan bersihkan bagian kanan ini sampai ujung kakinya. Bersihkan dengan sabun dan sejenisnya sambil digosok. Perlu diingat dalam proses menggosoknya ini, aurat semayit harus selalu tetap terjaga. Setelah selesai menggosok, siramlah dengan air tahur atau air mutlak yang suci dan mensucikan. Lalu, miringkan mayit ke kiri dan siram anggota badan sebelah kiri dan bersihkan bagian kiri ini sampai ke ujung kaki seperti bagian yang sebelumnya. Membersihkannya dengan menggunakan sabun dan sejenisnya sambil digosok-gosok. Dan tetap aurat dari si mayat ini harus tetap terjaga ya. Setelah itu siram dengan air tahur atau air mutlak yang suci dan mensucikan. Setelah selesai, kembalikan mayat ke posisi telentang. Setelah selesai, maka siram keseluruhan jasad mayat dengan air tahur yang mensuci dan mensucikan, karena ya ini adalah syarat sah mandi. Setelah semuanya suci, maka dilanjutkan dengan menyiramnya menggunakan air kapur barus dan wangi-wangian. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan mewudukannya. Niat wuduknya itu untuk mayat perempuan, nawaitul wudu'a ala hadhil maitati lillahi ta'ala. Lalu kita wudukkan dia seperti wuduk pada umumnya. Tetapi jangan masukkan banyak air ke mulut dan hidungnya, karena bila air masuk ke perut ini akan memancing keluarnya kotoran kembali dari dua kemaluan. Setelah selesai dimandikan, selanjutnya dikeringkan dengan kain atau handuk. Dikeringkan secara perlahan. Lalu oleskan wewangian pada kepala serta anggota tempat sujudnya, yaitu pada kening, hidung, telapak tangan, telapak kaki.